Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin amma ba'd. Uh, Ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, adik-adik yang ikut dalam materi perkuliahan kali ini, uh, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada semester kali ini masih dengan uh, topik yang sama ataupun materi yang sama yaitu tafsir maudhu'i, hanya saja mengkaji tentang uh, tema yang berbeda. Kalau pada semester sebelumnya kita mengkaji tentang tafsir maudhu'i ayat-ayat akhlak, maka pada semester kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat tafsir maudhu'i ayat-ayat akidah. Uh, untuk itu sebelum memasuki materi intinya, kita terlebih dahulu kita akan melewati beberapa uh, muqaddimah ataupun pengantar. Yang pertama sekali perlu kita pahami bahwa eh, pada semester kali ini kita akan membahas 13 13 topik yang berbeda ya, ataupun 13 video yang akan kita kaji bersama pada semester kali ini berkaitan dengan tafsir tafsir maudhu'i ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Mulai dari video pertama pembahasan umum, yang kedua juga masih pembahasan umum. Kemudian masuk video yang ketiga, kita nanti akan lihat cara mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat jalan fitrah. Kemudian pada video yang keempat, kita akan masuk pada dalil-dalil keberadaan Tuhan. Kemudian pada video yang kelima, kita akan membahas tema ayat-ayat ilahi, baik yang berupa afaqi dan anfusi. Pada video yang keenam, kita akan membahas tauhid teoritis. Kemudian pada video yang ketujuh, kita akan membahas tauhid teoritis 2, yang jenis-jenis tauhid ya, baik tauhid dalam khaliqiyah, uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid fi tasyri' dan lain sebagainya. Kemudian pada video yang ke-8 kita akan memasuki pembahasan tauhid praktis, dan yang ke-9 kita akan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada video yang ke-10 kita akan masuk pada pembahasan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat jalaliyah. Pada video yang ke-11 kita akan masuk pada pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat jalaliyah yang berkaitan dengan tidak murakkab, tidak berjisim dan lain-lain. Kemudian pada video yang ke-12 kita akan diskusikan bersama berkaitan dengan keadilan ilahi 1. Dan pada video yang ke-13 ataupun pertemuan yang ke-13 kita akan membahas bersama berkaitan dengan keadilan ilahi 2. Inilah sepintas kajian yang akan kita bahas bersama pada semester kali ini ya, yaitu tafsir tematik 3 dengan tema ayat-ayat akidah. Baik, sebagaimana kita lihat pada RPS tadi bahwa pembahasan
pertama kita ataupun awal kita adalah pendahuluan. Kita akan coba berangkat dari pembahasan ini ya, berkaitan dengan pengantar tafsir maudhu'i ayat-ayat akidah ini. Itu sebelumnya kita akan eh, coba membahas eh, berkaitan dengan pembagian tafsir ya. Walaupun ini sebenarnya sudah kita sampaikan juga pada eh, pertemuan pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kajian ini, tetapi untuk kembali mengingatkan dan mengulang apa yang sudah kita kaji bersama sebelumnya pada semester ini ataupun pertemuan-pertemuan pada semester ini kami kembali mencoba membahas tentang topik ini ya. Baik, yang pertama adalah masalah pembagian tafsir, karena kita kan sedang mengkaji tentang tafsir maudhu'i. Jadi secara umum, tafsir itu bisa kita kelompokkan kepada dua pembagian yang sangat umum, yaitu tafsir tartibi dan tafsir maudhu'i. Tafsir tartibi adalah tafsir ataupun menafsirkan ayat setiap surah dari Al-Quran sesuai dengan susunan mushaf atau urutan turunnya. Nah, jadi jika kita berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tadi yang ada di surah-surah ya di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan ayatnya. Jadi mulai dari ayat Al-Baqarah misalnya ketika kita menafsirkan surah Al-Baqarah dan kita mulai dari ayat pertama, kemudian ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, begitu seterusnya sampai selesai surah Al-Baqarah sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf, misalnya dari surah Al-Fatihah kita mulai, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, begitu selanjutnya, maka atau juga dengan sesuai dengan turutnya. Surah yang pertama kali turun misalnya di surah Al-Alaq ya. Ketika kita menafsirkan mulai dari surah Al-Alaq, kemudian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat sampai selanjutnya sampai selesai surah Al-Alaq, kemudian kita lanjutkan dengan surah yang kedua yang turun. eh, kita mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan keempat selanjutnya sampai selesai ayat surah yang kedua turun, maka ini ada disebut dengan tafsir tartibi. Jadi tafsir tartibi adalah penafsiran yang eh, setiap surah dalam Al-Quran sesuai dengan urutan ayatnya ya. Ayatnya itu kita ikutkan pertama sampai selanjutnya. Baik itu berupa tafsirnya itu sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf, surahnya maksudnya, ataupun sesuai dengan eh, tertib turunnya surah tersebut. Mana surah yang pertama itu yang ditafsirkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surah yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Ini adalah tafsir tertibi dan kita lihat ya banyak sekali contoh-contoh tafsir tertibi yang yang apa namanya yang beredar di tengah-tengah umat Islam, dan rata-rata memang tafsir tertibi ini adalah tafsir yang sangat umum. Hampir semua kalangan melakukan ulama-ulama tafsir melakukan penafsiran tertibi ini. Sedangkan yang kedua ataupun bentuk tafsir yang kedua adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini adalah penafsiran dengan mengumpulkan berbagai ayat yang berkaitan dengan satu tema. Jadi ada satu tema, kemudian ayat-ayatnya itu tadi dikumpulkan, kemudian sebagian ayat dijadikan petunjuk untuk menafsirkan ayat tadi, baik ya yang berupa tafsir Quran bil Quran. Jadi ada satu tema, misalnya tema syafaat dalam Al-Quran. Kita kumpulkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini kita tidak melihat lagi surah mana yang duluan, surah mana yang belakangan, ayat keberapa. Ya itu tidak terlalu penting. Yang penting semua ayat yang berkaitan dengan syafaat yang ada di dalam Al-Quran ini kita kumpulkan sehingga nanti satu ayat dengan ayat yang lainnya ini akan saling melengkapi, akan saling menafsirkan satu dengan yang lainnya, saling mengokohkan, saling memberikan pemahaman yang baru sehingga kita memperoleh pandangan akhir dari Al-Quran tentang syafaat. Misalnya syafaat itu boleh atau tidak. Syafaat itu apa syarat-syarat pemberi syafaat, apa syarat-syarat yang diberikan syafaat itu nanti akan kita kumpulkan dalam ayat-ayatnya tadi dalam
tema syafaat tadi. Nah, ini adalah tafsir maudhu'i. Jadi secara umum ada yang disebut dengan tafsir tertibi dan ada juga yang disebut dengan tafsir maudhu'. Eh, kita lanjutkan dengan kan karena tema kita adalah tafsir maudhu'i, maka kita akan lanjutkan secara perkembangan tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tertibi itu sudah kita anggap dari awal sudah keluar dari kajian kita. Jadi perkembangan sejarah perkembangan tafsir maudhu'i. Di masa lampau, kalau kita lihat tidak terlalu populer, namun tetap ada tafsir dengan bentuk ini ya. Jadi tafsir maudhu ini tidak terlalu populer. Yang populer dari dulu dari awal itu memang adalah tafsir tartibi tadi ya. Jadi ayat-ayat dari surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh para mufassirin. Tapi tafsir maudhu'i dengan mengusung tema-tema yang kemudian mencari ayat-ayat yang berkaitan di dalam Al-Qur'an itu di masa lampau tidak terlalu populer. Namun demikian, tetap saja para ulama kita memberikan perhatian terhadap eh, pe- permasalahan ini ya, sehingga ada juga tafsir-tafsir yang kalau kita lihat eh, lahir dalam bentuk tafsir maudhu'i. Seperti Ahkamul Quran Muhammad bin Soib Kalbi ya, ini abad kedua ya. Ada juga Zubdatul Bayan, Muhakkik Ardabili, ada Kanzul Irfan, Fadil Miqdad, ada Fiqhul Quran, Akut Purwandi, atau kitab-kitab fikih yang ditulis baik oleh kelompok Syiah maupun Sunni yang mengupas tentang tema-tema seperti zakat, sholat, puasa, dan lain-lain. Jadi di masa lampau juga ada ya tafsir-tafsir maudhu'i yang ditulis oleh para ilmuwan kita ya. Kemudian ini di masa lampau ya, tapi tidak terlalu digandrungi, tidak terlalu populer kalau di masa lampau ya, lebih kepada tafsir tertibi. Namun di masa kini termasuk fenomena yang sangat populer belakangan ya, terutama Faruq kedua abad ke-20. Ini sangat banyak sekali para mufassir kita, ilmuwan ilmuwan kita yang kemudian eh, meluangkan waktunya, menelurkan ide-idenya, yang lalu kemudian menulis tafsir dalam bentuk tafsir maudhu'i. Nah, tafsir yang ditulis ini sangat banyak ya, Faruq kedua abad ke-20 ini. Ini kita sebutkan saja sebagian ya, ada Mafahimul Quran Ja'far Subhani, ada tafsir maudhu'i karya Jawari Omuli, ada tafsir maudhu'i karya Muhammad Taqi Misbah Yazdi kalau yang dalam bentuk apa namanya yang berkaitan dengan tema kita yaitu ayat-ayat akidah, beliau ini menulis Khudoshenosi ya, ada pembahasan di sana Khudoshenosi. Kalau Jawa di Amuli nulis apa Khudo dar Quran ya, dar Quran. Kemudian ada juga tafsir yang lain yang ditulis di Nusantara, di negara kita yaitu di Indonesia, yang tidak juga kalah banyak dan populernya. Jadi banyak sekali tafsir-tafsir maudhu'i yang ditulis oleh ilmuwan ataupun kalangan ulama di Indonesia ya, yang berbentuk tafsir tematik. Ada tafsir tematik Kemenak ya. Ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah tafsir ilmi yang sampai 19 jilid ya. Dengan tema yang berbeda-beda lagi. Ada lagi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial ataupun tema-tema lainnya. Ada ataupun mufassir terkenal kita yaitu mufassir yang dianggap sebagai bapak tafsir tematik juga yaitu Profesor Dr. Ustadz Quraisy Shihab ya. Beliau juga menulis banyak sekali tafsir-tafsir tematik ya, membumikan Al-Qur'an misalnya ya. Ya, silahkan kita lihat ya betapa banyak karya-karya di Nusantara, karya-karya tafsir yang berupa tafsir maudhu'i, dan ini ditulis setelah paruh kedua abad ke-20 ya. Nah, ini juga menjadi apa namanya? Perlu menjadi kajian kita bersama kenapa paruh kedua abad ke-20 ini sepertinya menjadi apa namanya ya? eh, titik balik bagi perkembangan keilmuan umat Islam ya, baik yang bersifat
saintis ataupun kajian-kajian keagamaan. Kemudian setelah kita kaji tadi secara singkat ya bahwa tafsir maudhu'i di masa lampau tidak terlalu populer, tapi kemudian belakangan itu menjadi sebuah fenomena yang sangat digandrungi, sangat banyak kita temukan di tengah-tengah umat. Kemudian kita masuk ke pembagian tafsir maudhu'i berdasarkan jumlah tema yang dibahas ya. Berapa temanya ya? Tafsir maudhu'i ittihadi, yaitu satu tema Qur'ani dibahas melalui berbagai ayat Al-Qur'an. Jadi satu tema saja. Seperti apa? Salat dalam Al-Qur'an. Jadi salat saja yang dibahas. Jadi seluruh ayat yang berkaitan dengan salat dicari, dikumpulkan, kemudian disimpulkan apa saja pandangan Al-Quran tentang sholat. Misalnya apa syarat-syarat sah sholat, berapakah jumlah waktu sholat di dalam Al-Quran, apa syarat-syarat sholat kalau ada misalnya kita cari ya, semua di dalam Al-Quran. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sholat, apa fungsi sholat, misalnya efek yang diberikan oleh sholat misalnya apa, atau efek negatif jika meninggalkan sholat misalnya apa, ini kita temukan dalam Al-Quran. Jadi temanya itu hanya satu saja ya, namanya tafsir maudhu ittihadi, di mana ayat-ayat dikumpulkan untuk membahas satu tema. Atau puasa dalam Al-Quran, kemaksuman Nabi dalam ayat Al-Quran. Ini adalah kajian akidah ya. Nah, kemaksuman Nabi dalam ayat Al-Quran. Dikumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi, kemaksuman Nabi. Kemudian yang kedua adalah tafsir maudhu'i irtibati. Irtibat, kalau ittihad tadi ya penyatuan ya, kalau irtibati ini menghubungkan ya. Ya bentuknya hubungan. Satu tema dihubungkan dengan tema lainnya. Jadi ya ini tidak hanya membahas satu tema saja, tapi satu tema kemudian dihubungkan dengan tema lainnya, tetapi tetap saja melihat pandangan Al-Qur'an. Seperti hubungan iman dan amal saleh menurut Al-Quran. Apa hubungan iman dan amal saleh? Apakah misalnya iman ketika sudah dimiliki oleh seseorang, maka amal saleh sudah tidak diperlukan lagi. Begitu dia beriman berarti masuk surga, selamat. Begitu kafir berarti tidak beriman berarti kafir masuk neraka. Atau tidak, amal saleh ini perlu. Walaupun beriman, kalau tidak melakukan amal saleh, belum tentu selamat. Masuk neraka dulu, disiksa dulu. Ini adalah tema yang sangat menarik ya. Nah, ini salah satu contoh tentunya masyarakat dan sejarah. Ini seperti yang ditulis oleh Muhammad Taqi Misbah Yazdi ya. Masyarakat dan sejarah. Apa hubungan masyarakat dan sejarah menurut Al-Qur'an tentunya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan masyarakat, sejarah, apakah masyarakat ada apa namanya peran masyarakat dalam membentuk ataupun menentukan arah sejarah misalnya, ini perlu kita lihat dalam tema ataupun kajian-kajian Al-Quran. Nah kemudian, ini pembagian tafsir maudhu'i berdasarkan sumber temanya. Sumbernya tadi berasal dari mana? Maka kalau kita lihat, kalau tadi itu kita lihat apa namanya satu tema saja atau ada dihubungkan dengan yang lain, maka dibagi kepada dua tadi ya, ittihadi sama irtibati. Ini kalau kita lihat temanya ini berasal dari mana? Dari Al-Qur'an kah, dari luar Al-Qur'an kah, atau gabungan antara Al-Qur'an dengan yang lain, atau antara satu mazhab dengan mazhab yang lain misalnya. Tafsir tematik ini kalau kita lihat berdasarkan sumber temanya, bisa kita kelompokkan kepada tiga ya, tiga bentuk tafsir maudhu'i, tiga bentuk tafsir tematik. Tafsir tematik tradisional yaitu memilih topik dalam Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayat serta menarik kesimpulan. Jadi sumber temanya tadi itu berdasarkan Al-Quran. Misalnya sedekah dalam Al-Quran. Karena ada sedekah di dalam Al-Quran, pembahasan sedekah di dalam Al-Quran, atau misalnya sholat dalam Al-Quran. Nah, karena sumber dari temanya itu, judul ataupun temanya tadi bersumber dari Al-Quran, maka ini dikelompokkan pada tafsir tematik tradisional. Jadi ada tema-tema yang langsung diambil dari Al-Quran ya, dari sumbernya, sumber tema kita atau pembahasan kita tadi adalah dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyajikan pertanyaan dan topik di luar Al-Quran pada Al-Quran dan menjawabnya. Nah, jadi yang kedua ini adalah temanya ini adalah dari luar ya, yang kemudian kita
eh, cari jawabannya di dalam Al-Qur'an. Jadi berbeda dengan tafsir tematik tradisional tadi ya. Kalau itu sumber dari temanya tadi dari Al-Qur'an sendiri, kalau ini tidak dari luar, misalnya sekularisme. Apakah sekularisme diamini ataupun dibenarkan oleh Al-Qur'an atau tidak? Makanya sekularisme dalam Al-Qur'an, pluralisme dalam Al-Qur'an. Ah, ini adalah tafsiran atau tafsir tematik yang kemudian dikemukakan oleh eh, Syahid Sadr ya. Beliau ini apa namanya, mengusung ataupun menawarkan satu bentuk penafsiran, jangan lagi hanya terpaku pada tema-tema yang kita lihat ataupun kata-kata yang ada dalam Al-Quran seperti sholat, saum misalnya kan, zakat, yang notabene itu ada dalam Al-Quran. Tapi beliau ini berusaha mengangkat tema-tema yang ada di luar Al-Quran, kemudian kita ajukan kepada Al-Quran dalam bentuk pertanyaan, yang kemudian apakah Al-Quran memberikan jawaban tentang fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti tadi ya, misalnya lagi tema pluralisme, tema sekularisme, humanisme, ateisme. Nah, ini semua kemudian ditanyakan kepada Al-Quran, apa pandangan Al-Quran terhadap tema-tema ini. Ini adalah yang kedua ya, itu menyajikan pertanyaan dan topik di luar Al-Quran kepada Al-Quran. Jadi topiknya itu ada dari luar. Kemudian yang ketiga adalah tafsir perbandingan. Seperti perbandingan antara Syiah dan Sunni misalnya. Jadi eh, temanya tetap dalam Al-Quran, tapi pandangan-pandangannya ini kita lihat ataupun eh, penafsir-penafsirnya itu dari dua mazhab yang berbeda. Atau tidak, memang Al-Quran dan Injil digabungkan. Jadi eh, antara Al-Quran dan Injil dikaji bersama, misalnya pandangannya tentang sains misalnya. Pandangannya tentang para nabi misalnya. Bagaimana nabi diwartakan oleh Injil dan bagaimana kemudian nabi diberitakan oleh Al-Qur'an. Nah, ini adalah apa sumber atau apa namanya, sumber temanya ini apa namanya, dari dua arah ya. Jadi bukan hanya dari Al-Qur'an saja tetapi juga dari Injil ya. Nah, kemudian antara Quran dan sains misalnya, apa kata sains, apa kata Al-Qur'an. Misalnya tentang penciptaan bumi misalnya. Bagaimana awal mula terciptanya bumi, apa kata sains dan apa kata Al-Quran. Ini adalah tema yang kemudian apa namanya, sumber temanya ini kita peroleh dari dua ini ya, kita peroleh dari dua sumber tentunya, bukan hanya dari Al-Quran saja, tapi juga dari sains tadi. Jadi mengajukan persoalan yang bersifat interdisipliner atau antar mazhab atau lintas agama dan mengkajinya berdasarkan pandangan kedua belah pihak. Tiga, berdasarkan sumber tema tadi, maka kita bisa kelompokkan tafsir tematik ini kepada tiga ini ya, kelompok ya. Kita lanjutkan pada karakteristik tafsir maudhu'i. Apa saja karakteristik dari tafsir maudhu'i atau tafsir tematiknya? Yang pertama, ayat-ayat dalam satu tema dihimpun. Nah, jadi untuk melakukan penafsiran tematik, tentu saja semua ayat yang ada dalam satu tema tadi, misalnya sholat, semua ayat yang berkaitan dengan sholat. Tidak hanya yang memiliki kata sholat saja ya, bisa jadi kata yang digunakan bukan kata sholat, kata yang lain misalnya, tapi ruku misalnya, sujud misalnya. Nah, itu berkaitan dengan sholat, maka itu juga perlu dihimpun ya, dikumpulkan dalam satu tema tadi. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka memperoleh pandangan akhir Al-Quran berkaitan dengan tema tertentu. Jadi yang diharapkan dari tafsir tematik ini atau tafsir maudhu ini adalah pandangan akhir. Jadi tidak sifatnya bukan lagi juz'i ataupun partikular yang sifatnya hanya sebahagian saja. Nah, misalnya syarat sholat saja tidak, dia akan melihat sholat itu secara utuh. Nah, tujuannya itu ya, melihat sholat secara utuh. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami juga dalam
karakteristik ataupun sifat tafsir tematik ini adalah menjadikan ayat muhkam sebagai landasan penafsiran ayat mutasyabih. Kalau kita bisa kita ini kan ini sebagai kaidah ya, kaidah tafsirnya bahwa ayat muhkam itu sebagai landasan untuk menafsirkan ayat mutasyabih. Jangan terbalik ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir itu sebagai landasan. Kemudian kalau ada ayat yadullahi fawqa aydihim merupakan ayat mutasyabih, maka ini harus ditafsirkan dengan ayat muhkam yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian yang keempat adalah menjawab problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi terutama tafsir yang tafsir tematik yang ditawarkan oleh Syahid Sadr tadi ya, itu adalah tema ataupun problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ini kita ajukan kepada Al-Quran sehingga mendapatkan jawaban. Nah, ini tentu saja menjawab problematika yang ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, memberikan tafsiran yang komplit terkait satu tema. Ya, ini tentu saja komplit ya. Kalau mufassirnya berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian mengerahkan segala kemampuannya untuk melihat segala sisi yang dibahas oleh Al-Quran, misalnya sholat tadi, mufassir berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan yang dia miliki untuk menghimpun seluruh ayat yang ada, maka akan ditemukan nanti tafsiran yang komplit, tidak setengah-setengah saja. Seluruh sisi yang berkaitan dengan sholat tadi akan dikupas, akan dibahas, sehingga melahirkan sebuah pandangan yang komprehensif, yang komplit terhadap sholat tadi. Kemudian ada beberapa perbedaan antara tafsir tartibi dan tafsir maudhu'i. Yang pertama dalam tafsir tartibi, makna ayat dijelaskan secara terpisah. Sedangkan dalam tafsir maudhu'i makna gabungan dan makna akhir. Ya, tentu saja ya, tafsir tartibi ini karena Al-Qur'an ini kan bukan kitab ataupun buku yang ilmiah yang ditulis per tema, kemudian seluruh eh, pernyataan ataupun tesis-tesis yang berkaitan dengan tema tadi dikumpulkan di bawah tema tadi. Al-Quran bukan seperti itu. Bagaimana Al-Quran ayatnya itu ya kalau boleh kita bilang ditempatkan dalam eh, tempat yang berbeda-beda, posisi yang berbeda-beda. Jadi ayat sholat itu tidak di surah, misalnya ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ali Imran, ada di surah ya yang lain-lain. Jadi tidak di satu surah saja. Jadi secara terpisah. Ya inilah ya. Kalau tafsir tartibi dia akan membahas itu tadi di dalam bentuk terpisah-pisah juga. Bisa jadi misalnya dia hanya membahas syarat sholat saja di dalam surah Al-Baqarah misalnya. Dalam surah lain nanti kita lihat ternyata dia jelaskan tentang waktu sholatnya. Nah, ini kan pembahasan yang dibahas secara terpisah. Tapi kalau tafsir tematik ya setelah mengumpulkan dia nanti akan membahasnya secara eh, apa namanya bukan terpisah lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, tafsir tartibi memberikan pandangan dari satu sisi. Nah, karena tafsir tartibi ini hanya melihat uh, ayat secara satu persatu, dia tidak melihat secara utuh, ya, maka dia terkadang ini menimbulkan perselisihan, uh, menimbulkan pandangan yang berbeda-beda di kalangan umat. Misalnya ayat tentang apa? Apakah manusia ini punya kebebasan untuk memilih atau tidak? Sebagian kalangan menafsirkan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama atau wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu sebagai pandangan yang ayat yang menyatakan bahwa manusia itu terpaksa. Nah, tidak mempunyai pilihan. Semua apa yang dilakukan itu adalah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain misalnya uh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita lihat di sana bahwa ternyata manusia itu punya pilihan bahwa perubahan yang terjadi pada diri mereka itu adalah ataupun Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada diri suatu kaum sebelum mereka merubahnya sendiri. Berarti perubahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah
didasarkan pada perubahan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Tadi, sinilah kemudian ketika kita melihat ayat-ayat ini secara juz'i ataupun secara terpisah memberikan pandangan yang berbeda, tapi ketika dikumpulkan nanti akan memberikan pandangan yang lain. Nah, kemudian tafsir tartibi merupakan pendahuluan tafsir maudhu'iyah tentu saja ya. Uh, Kita harus melihat tafsir ini secara tertibi terlebih dahulu, baru nanti kita lihat secara tafsir maudhu'i ataupun tafsir tematik. Tafsir tartibi dimulai dari matan, sedangkan tafsir maudhu'i berawal dari persoalan pembaca. Ya, ini perbedaan berikutnya bahwa tafsir tartibi itu ya matan, apa yang ada di matan kita baca begitu begitu saja ya. Tidak ada tawaran dari kita. Berbeda dengan tafsir tematik, di mana eh, ini dimulai dari kita. Misalnya kita ingin paham sholat, kita cari ayat-ayat yang berkaitan sholat di dalam Al-Quran. Berarti ini dimulai dari pembaca ya. Bukan seperti Al-Quran tadi yang dimulai dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kelima, dalam tafsir tartibi, pembaca pasif, sedangkan dalam tafsir maudhu'i aktif ya. Nah, dari dalam tafsir tartibi, pembaca itu pasif. Dia ikut alur saja. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya itulah yang dia ikuti. Al-Quran sedang membahas sholat, sedang membahas zakat, membahas sosial, itu ya yang tahu itu ya Al-Quran ya. Yang jelas dia yang sebagai pemandu. Tapi kalau dalam pembahasan ini, tafsir tematik ya, pembaca yang jadi ini, yang aktif. Dia yang nanti yang mau cari apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Kemudian tafsir maudhu'i lebih mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan ya. Ini kalau dibandingkan dengan tafsir dengan tafsir tartibi ya. Kenapa? Karena di dalam tafsir tafsir tematik ini tentu lebih 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 teratur pembahasannya, lebih dalam dan lebih teliti tentunya. Oleh karena itu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga, karena dia berangkat dari problematika yang ada di tengah-tengah umat, maka ini akan lebih mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, berbeda dengan tafsir tartibi tadi ya. Tapi walaupun begitu, kita sudah sebutkan tadi bahwa sebagai mukaddimah ya, jadi pendahuluan sebelum masuk ke dalam tafsir tematik, tentu terlebih dahulu seorang mufassir terjun dulu ke dalam dunia tafsir uh, tartibi ya. Kemudian kita akan bahas selanjutnya itu kelemahan tafsir maudhu'i. Ada taktik ya, pemotongan yang menyebabkan kehilangan konteks ayat. Jadi kalau ini tidak hati-hati, maka akan terjadi pemotongan. Misalnya, Dzuk innaka antal azizul karim. Kita temukan di dalam ayat Al-Quran. Rasakanlah, sesungguhnya engkau al-aziz, innaka antal aziz. Itu perkasa ya. Al-karim lagi maha mulia. Ini kalau sepintas kita terputus dari ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang fenomena yang dihadapi orang yang sombong, angkuh di atas dunia, di akhirat nanti apa yang dialami, makanan yang diberikan, siksaan yang didapatkan, kemudian baru disampaikan ayat-ayat itu, rasakanlah, sungguh engkau adalah orang yang maha perkasa lagi maha mulia. Ini sebenarnya sedang sebagai ejekan ataupun hinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan orang yang sombong tadi. Tapi kalau ini kita pisahkan, ini seolah-olah ada pujian ini. Kayak rasakanlah sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi maha mulia. Tapi ketika kita hubungkan dengan konteksnya, maka kita akan melihat ini sebagai sedang merendahkan, menghinakan uh, hamba yang pendosa tadi ya. Kemudian pemaksaan pandangan terhadap Al-Quran ya sering sekali ya di dalam tafsir tematik ini. Kita lihat terutama yang saintis-saintis yang kemudian masuk ke dunia tafsir tematik ini ya. Misalnya manusia dalam Al-Quran, yang mulai dari penciptaan manusia dari mana sebelumnya. Dia cari-cari ayat pembenaran teori Darwin misalnya, dia cari-cari ayat uh, pembenaran teori Big Bang dan lain-lain sebagainya ya. Ya ini terlepas ya. Apakah teori Big Bang itu benar, teori Darwin itu benar ya. Jadi ada pemaksaan pandangan.
Nah, kemudian terpaku pada lafaz tertentu, padahal ada lafaz lain yang juga ditujukan pada tema tersebut. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, membahas sholat. Nah, terkadang mufasir itu hanya melihat kata sholat saja, padahal banyak kata-kata yang kemudian ada kaitannya dengan sholat dan itu perlu diperhatikan, yang akan memberikan dampak terhadap pemaknaan sholat tadi, apa namanya, pahaman kita tentang sholat. Misalnya ada yang berkaitan dengan ruku, dengan sujud, bahkan dengan wudhu. Wudhu ini kan ada kaitannya juga dengan sholat kan, ataupun mandi misalnya kan. Tapi terkadang lepas dari apa namanya, mata ataupun perhatian mufassir ya. Kenapa? Karena ya fokus dengan apa namanya, kata tertentu saja seperti sholat tadi. Kurang teliti dalam melakukan pengumpulan ayat, ya itu tadi ya, kurang teliti. Jadi misalnya kata yang mirip atau misalnya eh, tidak melakukan apa namanya, eh, melihat kata-kata apa saja yang memiliki makna yang sama dengan kata tersebut, atau misalnya kata-kata tersebut apakah memiliki makna lain. Nah, misalnya sholat, apakah maknanya sholat yang ada rukuk sujudnya saja, atau sholat itu bisa juga dengan makna sholawat misalnya kan. Nah, ini perlu kajian tentunya. Kadang ini dalam mengumpulkan tadi kurang teliti. Jadi yang seharusnya bukan maknanya sholat dikumpulkan juga dalam kajian sholat misalnya. Kemudian luasnya pembahasan dan butuh semangat ekstra. Ya, ini juga perlu menjadi perhatian. Kenapa? Pembahasannya kan luas. Sholat misalnya seluruh Al-Quran harus dilihat, yang kemudian mengumpul ayat-ayat tentang sholat. Tentu saja ini dianggap sebagai apa namanya, titik lemah ya, karena butuh apa, semangat ekstra. Jadi bukan kerjaan setiap orang, ya, bukan kerjaan yang ringan. Nah, ini adalah pekerjaan berat. Ya, pekerjaan berat ini maka dianggap sebagai satu titik lemah tentunya untuk sebagian orang ya. Kemudian ya itu tadi ya, pembahasan kita tentang pendahuluan yang pertama, yaitu berkaitan dengan tafsir, eee, pembagian tafsir secara umum ya. Jadi kita sebutkan bahwa tafsir itu ada tafsir tibi, ada tafsir tematik. Tafsir tematik itu juga tadi sudah kita bagi ke dalam beberapa pembagian. Nah, karakteristik tafsir tematik, kemudian kelemahannya juga sudah kita sebutkan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Eh, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.